Di sini aku mau menjelasin tentang analisis kasus perizinan dalam hukum administrasi negara dengan nomor perkara 106-G-PT UN Surabaya. Di sini aku mau menjelaskan latar belakang dan para pihak yang terlibat. PT Rotorejo Kruwu menemukan adanya perizinan berusaha berbasis resiko nomor 181220012354003 atas nama CV Barokah 94 yang bertumpang tindih seluas 14,87 ha dengan HGU perkebunan miliknya. Tumpang tindih ini menyebabkan adanya aktivitas alat berat masuk area perkebunan. Terus yang selanjutnya, resiko terganggunya produksi. Yang terakhir, terhambatnya proses perpanjangan HGU. PT Rotorejo Kruwu mengajukan keberatan dan banding, namun ditolak atau tidak dijawab. Akhirnya penggugat membawa perkara ini ke PT UN Surabaya. Para pihak yang terlibat yaitu PT Rotorejo Kruwu sebagai penggugat, tergugat Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu DPM TSP, pihak terkait tidak langsung yaitu CV Barokah 94. Lalu kita lanjut ke bagian kronologi perkara. Dimulai pada 13 Mei 2008, SHGU PT Rotorejo Kruwu itu telah habis masa, yang dimana PT Rotorejo itu tidak memiliki kepentingan untuk menggugat si tergugat. Lalu pada 25 Mei 2023, penggugat mengirim surat pemberitahuan dan keberatan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur. Lalu, pada 31 Mei 2023, penggugat itu mendapatkan jawaban yang tidak sesuai dengan keberatan yang telah dikirimkan. Lalu pada 3 Juni 2023, penggugat mengirim surat pemberitahuan dan keberatan ke Menteri ESDM Provinsi Jawa Timur. Pada tanggal 22 Juni 2023, penggugat mendapatkan jawaban tentang perintah pengecekan lapangan, sehingga dilakukanlah pengecekan lapangan pada tanggal 26 Juni 2023. Lalu pada 28 Juni 2023, hasil menunjukkan adanya tumpang tindih lokasi WIUP CV Barokah 94 dengan wilayah HGU PT Rotorejo Kruwu. Lalu pada 15 Juni 2024, penggugat mendapat informasi melalui WhatsApp adanya objek sengketa. Sehingga pada 18 Juni 2024, penggugat mengajukan keberatan dengan berkirim surat kepada tergugat. Namun, pada 27 Juni 2024, penggugat menerima jawaban bahwa tergugat ini menolak melakukan adanya pembatalan objek sengketa. Lalu pada 2 Juli 2024, penggugat mengajukan banding karena penolakan tersebut dengan berkirim surat kepada Gubernur Jawa Timur selaku atasan tergugat. Lalu, surat telah diterima pada 3 Juli 2024. Tanggal sudah melewati batas waktu 10 hari kerja dan Gubernur Jawa Timur tidak memberikan jawaban pada tanggal 16 Juli 2024. Sehingga pada 30 Juli 2024, penggugat telah menempuh upaya administratif, lalu penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat. Untuk kronologi sidangnya sendiri dimulai pada tanggal 30 Juli 2024, di mana pihak penggugat yaitu PT Rotorejo Kruwu mengajukan gugatan ke PT UN Surabaya dengan objek sengketa merupakan perizinan berusaha berbasis risiko izin atas nama CV Barokah 94. Kemudian diperbaiki kembali pada tanggal 20 Agustus 2024. Akan tetapi sebelum mengajukan gugatan kepada PT UN Surabaya, dari pihak penggugat sendiri telah mengajukan surat keberatan kepada pihak tergugat yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur pada tanggal 18 Juni 2024. Kemudian menerima jawaban penolakan pada tanggal 27 Juni 2024. Nah, upaya lainnya yaitu dengan mengajukan banding kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2 Juli 2024, tetapi tidak menerima jawaban sampai dengan 10 hari kerja. Kemudian pada tanggal 10 September 2024, pihak tergugat memberikan jawaban pada persidangan elektronik dengan mengajukan eksepsi atas gugatan penggugat. Kemudian pada tanggal 17 September 2024, pihak penggugat mengajukan replik atas jawaban tergugat dan kemudian dilanjut pada tanggal 24 September 2024, pihak tergugat mengajukan duplik atas jawaban tergugat. Dan di situ sama-sama mengajukan pada sistem e-court.
Kemudian pada tanggal 28 September 2024 sempat dilakukan sidang pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa, yaitu di Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kemudian pada tanggal 25 November 2024, kedua belah pihak sama-sama mengajukan kesimpulan pada persidangan elektronik dan dilanjut pada tanggal 29 November 2024 yang mengatakan bahwa majelis hakim mengatakan kalau gugatan penggugat tidak dapat diterima, dan majelis hakim memutuskan bahwa penggugat diberi sanksi untuk membayar sejumlah Rp6.505.000. Sekarang kita memasuki bagian yang paling penting dari pembahasan, yakni analisis hukum. Bagian ini akan menjelaskan bagian hukum administrasi digunakan untuk melihat kedudukan para pihak, objek sengketa, serta alasan mengapa gugatan akhirnya diputus net on van gelits atau tidak dapat diterima. Pertama-tama, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang menjadi objek sengketa di kasus ini. Dalam perkara ini, objek sengketanya adalah perizinan berusaha berbasis risiko atas nama CV Barokah 94 yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Jawa Timur. Objek tersebut dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara atau disingkat KTUN karena telah memenuhi unsur-unsur KTUN tersebut, yakni dikeluarkan oleh pejabat pemerintah. Dalam hal ini Kepala DPMPTSP Jawa Timur. Yang kedua, berbentuk keputusan tertulis, yakni dokumen izin usaha yang diterbitkan pada 4 Desember 2023, dan yang terakhir menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Dampaknya terlihat pada PT Roto Kerja Kluwuk yang merasa dirugikan akibat tumpang tindih lokasi dengan HGU miliknya. Jika sebuah keputusan memenuhi unsur-unsur tersebut, maka keputusan tersebut dapat digugat melalui PT UN. Inilah yang menjadi dasar bahwa gugatan dapat diajukan melalui jalur peradilan administrasi. Selanjutnya, kita hubungkan dengan landasan hukum. Dalam kajian hukum administrasi negara, kewenangan PT UN didasarkan pada pasal 50 UU PT UN yang menyatakan bahwa PT UN berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi negara terhadap keputusan tata usaha negara. Dan yang kedua, pasal 53 UU PT UN yang menjelaskan bahwa setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan gugatan apabila merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN. Artinya, jika seseorang dirugikan secara langsung oleh tindakan administrasi pemerintah, maka ia memiliki hak untuk mencari perlindungan hukum melalui PT UN, asalkan ia memiliki legal standing. Dan disinilah inti analisis hukumnya muncul. Walaupun PT Roto Kerja Kluwuk menempuh prosedur administratif dengan benar, mulai dari keberatan, banding, hingga pengecekan lapangan, ternyata terdapat satu elemen penting yang melemahkan posisi hukumnya, yakni bahwa sertifikat hak guna usaha SHGU milik PT Roto Kerja Kluwuk telah habis masa berlakunya sejak 2008. Ketika bukti hak atas tanah sudah tidak berlaku lagi, maka kepentingan hukumnya dianggap hilang. Seseorang hanya berhak menggugat apabila masih memiliki hubungan hukum yang jelas dengan objek yang dipersengketakan. Tanpa itu, PT UN tidak bisa melanjutkan pemeriksaan ke pokok perkara. Dalam bahasa hukum, ini dikategorikan sebagai tidak memiliki kedudukan hukum atau tidak memiliki legal standing. Konsekuensinya, meskipun terdapat tumpang tindih lahan, walaupun aktivitas produksi terganggu dan perizinan pihak lain dinilai bersalah, gugatan tetap tidak dapat diproses lebih jauh, bukan karena substansi gugatannya lemah, tetapi karena elemen administratif dan legal standing tidak terpenuhi. Dengan demikian, Majelis Hakim pada 29 November 2024 memutuskan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima atau niet out van gelits verklaard dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara, bukan karena penggugat salah sepenuhnya, tetapi karena syarat formal perkara tidak memenuhi ketentuan UU PT UN.
Yang selanjutnya ada kesimpulan. Kasus ini menyangkut gugatan PT Roto Rejo Krowok penggugat terhadap Kepala DPMTSP Jawa Timur tergugat di PT UN Surabaya. Gugatan diajukan karena adanya perizinan berusaha berbasis resiko atas nama CV Barokah 94 yang tumpang tindih sebanyak kurang lebih 14,87 HA dengan HGU milik penggugat. Meskipun penggugat telah menempuh upaya administratif sehingga majelis hakim pada 29 November 2024 memutuskan bahwa gugatan penggugat tidak diterima karena SHGU-nya telah habis, sehingga penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat tergugat.